Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gifari Halikatama, selaku host di Biar Farm Podcast. Pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu cafe shop yang ada di Kerinci Sungai Penuh. Sekalian aja ya, Boleh. sekalian promosi nih, ada di Tentang Kopi Sungai Penuh. Jadi lumayan nih, di lantai 4 kita podcast, suasananya sepoi-sepoi gitu. Nah, yang saya undang pada saat ini yaitu Bang Ozi. Bang. Ya, Bang Ozi, mungkin teman-teman yang Kerinci khususnya di daerah Kemantan ya. Mantan, Bang. Ya, di daerah Kemantan, siapa yang nggak tahu nih sama Bang Ozi gitu kan. Orang berprestasi. Beliau saya undang di sini sebagai mahasiswa berprestasi di Fakultas Hukum Unja. Fakultas Hukum Unja. Ya, di Fakultas Hukum Unja, beliau pernah pertukaran pemuda di Australia dan Cina. Cina, ya. Ya, dan Cina. Mungkin kita gali-gali sedikit nih untuk teman-teman Biar Farm Podcast. Detailnya seperti apa. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman Kemantan ini udah banyak yang tahu nih. Teman-teman Biar Farm Podcast ada yang belum tahu. Mungkin boleh diperkenalkan ke teman-teman Biar Farm Podcast? Boleh. Sebelumnya terima kasih, Bang, Iya. sudah menerima saya di sini. Terima kasih juga kepada Ibu Artati yang telah menghubungkan kami berdua. Nah, perkenalkan dulu, namaku Ozi, tapi nama aslinya itu agak panjang, Muhammad Zikril Pratama. Ah, Muhammad Zikril Pratama. Ya, tapi panggilannya Ozi, biasa sehari-hari gitu. Ya. Terus aku sekarang masih mahasiswa semester akhir lah ya di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Oke. Jadi sekarang lagi nyusun skripsi. Sedang Ya. sedang menyusun skripsi. Dosennya siapa? Aduh. Nggak usah. Oke. Mungkin kita lebih fokusnya ke background di belakang itu tadi. Boleh. Mahasiswa pemuda ya. Pemuda yang pernah ke Australia dan juga bisa melakukan beberapa program-program dan bisa diterapkan di Jambi. insya Allah. Ya, insya Allah ya. Ya. Nah, tapi sebelum itu mau nanya, kenapa bisa Bang Ozi dapat informasi ini? Informasi pertukaran pemuda ke Australia. Awalnya gimana sih? Coba diceritain Oke. ke teman-teman biar podcast. Awalnya itu kemarin, jadi pas saat pindah ke Jambi, Ya. saat awal-awal masuk kuliah itu, Bang, ada salah satu teman yang kebetulan lolos nih. Kebetulan dia orang Kerinci juga. Nah, dari Tanjung Pau, Bang Oktal. Nah, beliau itu lolos di sebenarnya nama programnya itu Pertukaran Pemuda Antar Negara. Itu program resmi langsung dari Kemenpora yang kemarin itu diselenggarakan oleh Dispora, Dispora Provinsi. Nah, jadi beliau langsung bilang nih ke aku, Bang, kamu ikut aja nih tahun depan atau tahun selanjutnya gitu. Tapi kamu harus persiapan dulu. Nah, jadi dari dia aku tahu nih, di spill kan dari dia, kamu harus ini. Begitu. Jadi program ini itu Abang siapa tadi kalau boleh tahu? Oktal. Bang Oktal. Bang Oktal ya. Oke. Program Oktal. Nah, jadi mungkin banyak teman-teman yang kurang tahu ya informasi terkait dengan program ini, karena memang dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi itu sendiri pun mungkin masih kurang masif gitu untuk penyebaran informasi, khususnya di, apalagi kita di Kabupaten Kerinci ya, yang mungkin yang kuliah di sini agak kurang tahu informasinya tuh. Karena biasanya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di Kota Jambi gitu, karena deket gitu kan ya, Bang. Nah gitu, jadi kebetulan karena saya berdomisili di sana kemarin, nah dapat nih info dari senior kita kan dari Kerinci. Oke, dari situ udah ada niat mau ikut, tapi tahu nih kapasitas diri waktu itu masih belum cukup untuk ikut. Makanya dari sana itu masih semester 1 kalau nggak salah, itu mulai ikut kegiatan organisasi di kampus, mulai aktif di kelas, mulai menjaring relasi dengan orang-orang di Jambi begitu. Tapi kalau boleh tahu ada batasan umurnya nggak? Ada. Nah, jadi program pertukaran pemuda antar negara ini itu ada 4 program sebenarnya, Bang. Jadi ada
eh, pertukaran pemuda ke Australia, lalu ke Singapura, lalu ke Korea, dan yang terakhir itu ke Jepang. Nah, jadi 4 program ini berbeda, Bang. Khususnya kalau misalnya kita berbicara terkait dengan program yang saya ikuti kemarin, yang ke Australia, Ya. itu rentang umurnya 21 tahun sampai 25 tahun. Tapi kalau yang ke Singapura beda lagi tuh. Rentang umurnya kalau nggak salah ya 18 sampai 30. Oke. Dan tujuannya itu pun berbeda-beda di Iya, antara iya. 4 program ini. Begitu. Oke, kalau boleh tahu nih yang ya kita spill di negara lain juga yang di Boleh. Singapura. Kenapa bisa rentang umurnya beda dan fokusnya juga berbeda? Nah, itu. Jadi karena programnya berbeda tadi. Kalau untuk program ke Australia ini itu punya core value yang berbeda, dan yang Singapura ini punya yang berbeda lagi. Kalau Singapura ini khusus ke leadership. Oh, Nah, oke. kalau ke yang Australia ini ada 3. Yang pertama itu people to people connection, yang kedua itu cultural exchange, dan yang ketiga itu professional development. Jadi karena tujuannya beda, maka rentang umurnya beda. Jadi delegasinya pun beda nih Ya, nanti. betul, 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 betul. Yang Singapura itu rata-rata kebanyakan udah kerja dan biasanya punya perusahaan sendiri yang seperti itu. Berarti kalau people to people connection lebih ke network itu tadi, Ya, pengembangan apa ya relasi di negara-negara yang pertukaran pemuda tadi ya. ya khususnya Australia. Nah, jadi itu sebenarnya ini nih program yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Australia. Kerjasama, dan tujuan ini sebenarnya diplomatis. Oh, Maksudnya untuk meningkatkan hubungan diplomasi antar kedua negara. ya Begitu. apa kerjasama bilateral gitu ya, hubungan Benar. bilateral antar Ya. dua negara. Oke. Yang diwujudkan dengan program yang kami ikuti ini. Gitu. Dan yang pertama tadi people to people connection yang Bang bilang, itu kami diharapkan untuk menjalin hubungan selama-lamanya bersama dengan delegasi Australia seperti itu. Oke. Yang kedua. Nah, yang kedua itu cultural exchange. Nah, gimana tuh? Nah, cultural exchange artinya kami dituntut untuk mengetahui, mempelajari, dan menjalani budaya di sana. Makanya kami ke Australia, diberi keluarga angkat di sana untuk tinggal selama 1 bulan, dan juga kami ini terkait dengan yang ketiga, itu diberi tempat magang Hmm. di Australia. Jadi kami tahu bagaimana budaya kerja mereka, bagaimana budaya sehari-hari mereka, dan bagaimana kehidupan layaknya orang Australia, gitu. Oke. Artinya orang Australia juga mempelajari budaya Indonesia. Benar. Nah, Iya. ya Atau gimana tuh? setelah kami menjalani 1 bulan di sana, delegasi Australia akan menjalani program 1 bulan di Indonesia lagi, begitu. Dan kami menemani mereka. Kebetulan kemarin itu programnya di Belitung, di Oke. Provinsi Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Belitung. Gitu. Ya. Mereka juga 1 bulan melihat nih gimana orang-orang Indonesia, gitu kan, hidup sehari-hari gitu. Dan diberikan tempat magang juga. Sekalian ini kali ya. Ya, Bikin video Laskar Pelangi. ya kebetulan. Ya Ya, karena Bangka Belitung kan ya terkenal lah ya. sama ini ya. Film Laskar Pelangi gitu kan. Hmm. Ya, oke. Nah, mau nanya, di Australia ini apa aja yang didapetin? Waduh, banyak nih sebenarnya. Tentunya, Tunggu, tunggu, bentar, bentar. oke. Berapa lama sih? 1 bulan di Australia, 1 bulan di 1 bulan di Australia. Indonesia, dan 1 bulan online. 3 bulan totalnya. Oh, 3 bulan Ya. totalnya. Oke, oke. Nah, yang di Australia nih, apa ya yang didapetin? Berarti bukan secara keseluruhan ya? Yang di Australia dulu. Australia dulu. Nanti secara keseluruhan bisa. Yang mungkin aku mau ngomongin yang berbeda ya dengan kita gitu. Memang negara Australia ini kita tahu negara yang sudah advance gitu kan, ya udah maju gitu. Nah, di sana yang mungkin selama ini aku ngelihat di media itu, oh ini negara ini bagus segala macam gitu. Nah, pas nyampe di sana emang bagus. Emang bagus. Jauh ketertinggalan sama Indonesia ya? Itu gimana? Ketinggalannya? Bagusnya begini bang. Jadi sistem di sana itu memang sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kalau aku pernah lihat salah satu podcast dari Profesor UI, aku lupa namanya. Beliau pernah bilang kalau aturan Profesor Hukum ya, aturan di Indonesia ini sudah bagus gitu, tapi penerapannya aja yang bermasalah. Nah, di Australia itu kebalikannya, bukan kebalikan sih. Memang sudah aturannya sudah bagus, penerapannya sudah bagus gitu. Oke. Makanya dari sistem politik, sistem hukum, dari sistem kesehatan mereka, dari sistem pendidikan mereka itu memang sudah tertata dengan sangat baik gitu. Jadi apa ya contohnya ya, di sana itu
mungkin kita heran ya, kenapa bule-bule itu sukanya minum dari kerang. Karena memang, iya, karena ada memang tuh. Nanti sistem, di spill di fotonya ada pakai kerang kan? iya, Nah itu kenapa? kerang. Iya. Itu karena sistem sanitasi mereka itu sudah bagus. Maksudnya? Sistem sanitasi itu sistem pengedaran air gitu. Jadi saringannya sudah bagus, air-air yang dialirkan ke dalam sistem itu sudah bisa langsung diminum oleh masyarakat. Kalau kita harus direbus dulu kan. Iya, di keran tuh. Kayak gini nih. Ini contohnya di sini nih. Ya. Nah, itu kan. Ya terus. Nah gitu. Jadi memang airnya sangat bersih gitu. Kalau misalnya kita di awal-awal aku juga kaget gitu kan. Ini nggak apa-apa minum di sini gitu kan. Tapi ternyata boleh dan bagus gitu. Itu salah satu contoh yang baik lah di sana. Tapi masih banyak banget yang berbeda dan bagus gitu di sana. Ada lagi coba di spill ke Gini, teman-teman biar podcast. aku ngelihat di sana itu yang salah satu faktor yang membuat mereka itu maju itu bukan karena oke pemerintahnya bagus, tapi bukan hanya itu, tapi kualitas masyarakatnya itu pun sudah luar biasa. Mereka dengan sadar tidak membuang sampah di mana-mana. Oke. Mereka bertanggung jawab dengan tindakan mereka sendiri. Gitu. Jadi kalau kesadaran bisa masyarakatnya sudah tinggi. Sudah tinggi ya. Iya. Jadi jarang sekali itu adanya banjir atau lain-lain sampah di mana-mana itu jarang. Kita ngelihat di TV itu kan kayak negara maju bersih, bersih. Karena mereka nggak suka buang sampah sembarangan. Iya. Bahkan kalau misalnya kita habis beli apa nih, makan, itu disimpan dulu di saku. Itu udah jadi kebiasaan. Tapi ada nggak oknum mungkin yang di sana membuang sampah sembarangan gitu? Ada. Tentu ada. Nah, terus hukumannya apa? Ada nggak sih? Selama Bang Ozi di aku pribadi Australia belum pernah ngelihat langsung ya orang, maksudnya ada yang buang sampah langsung, tapi tindakannya aku belum tahu sih. Tapi itu tadi mereka secara umum, secara keseluruhan itu sudah sadar bahwa nggak boleh buang sampah sembarangan karena itu nanti kita juga nih yang kena banjirnya gitu kan. yang kenapa sih tidak? Iya. Nah mau nanya juga, di Australia pasti ada sungai dong? Ada. Di pinggir-pinggir sungai itu ada bangunan rumah nggak? Nah, karena aku tinggal di Canberra ya. Di Canberra itu ibu kotanya. Jadi di sana itu memang mungkin IKN 50 tahun yang akan datang. Iya. Oke. Karena itu kota buatan. Maksudnya sudah difikirkan sedemikian rupa untuk menjadi kota seperti sekarang gitu. Jadi pusat kotanya di sini tuh. Nah, pemukiman tuh di sini. Ya. Ya, gitu. Jadi misalnya jam kerja itu mereka jam 9 sampai jam 5 mereka ke kota semuanya, ke tengah. Lalu jam 5 itu mereka pulang. Jadi kotanya kosong gitu. Gitu. Agak unik ya. Agak unik. Ya, memang Canberra itu, dan ini misalnya ada developer baru ingin membuat satu perumahan gitu kan. Nah, itu harus banyak syaratnya. Harus ada sport center, harus ada taman, harus ada mall, harus ada. Jadi di setiap suburb kalau kami bilangnya itu ada semuanya. Jadi nggak perlu ke kota kalau mau misal mau apa gitu, mau jalan-jalan atau mau ke mall. Itu di setiap kota kecilnya ada. Oke. Gitu. Artinya ya regulasinya juga ketat ya. Ketat. Bahkan itu di rumah ada syaratnya tuh. Misalnya di kota Canberra itu tinggi bangunan berapa gitu. Itu ada. Kalau dilanggar mahal dendanya. Terus misal di setiap rumah harus nanam apa gitu. Itu ada aturannya. Iya. Iya. Dominasi orang Indonesia banyak nggak di sana? Nah, di Canberra itu mungkin kurang ya. Kalau di Australia populasi Indonesia itu paling banyak di Melbourne sama di Sydney. Oke, tapi ada ya? Ada di Canberra. Mahasiswa ada kok. Penasaran nih kalau misalkan orang Indonesia yang membuat rumah di sana itu, aduh, gimana ya? Ya gitulah. Pasti ketat lah ya regulasinya. Oke, balik lagi ke topik sebelumnya. Yang ketiga tadi magang. Ya. Nah, magangnya ini gimana? Coba ceritain ke teman-teman biar paham podcast. Ya. Jadi magangnya itu kebetulan aku ditempatkan di salah satu high school di sana. Kalau kita di SMP SMA ya. Kalau di sana itu cuma ada primary school sama high school. Jadi nggak ada. Kalau kita kan ada 3 tuh, SD, SMP, SMA. Ya. Di sana itu di high school itu digabung SMP sama SMA gitu. Jadi aku kebetulan di sana.
di Alfred Deakin High School. Di high schoolnya. Yap. Jadi guru SMA di sini Iya, ya. pembantu lah, honor. Honor ya. Honor. Aduh, Berapa duitnya tuh honor di sana? aduh. Oke. Dulu, Bang, Cara ya. didikan jatuhnya kan sekarang nih Bang, dulu pernah jadi guru honorer lah di sana ya. Magang. Magang ya Iya, di sana ya. Nah, apa aja nih pengalaman yang didapetin? di khususnya di sekolah itu ya. Iya. Jadi pada awalnya karena aku backgroundku hukum kan, agak kecewa nih karena kok dapatnya di sekolah bukan di mungkin di pemerintahan, ekspektasi di awal kan. Ya, ya. Di pemerintahan atau di parlemen atau di kantor-kantor terserah lah. Tapi dapatnya ternyata di bidang pendidikan di sekolah gitu kan. Awalnya kecewa, tapi karena tagline dari program ini itu expect the unexpected, artinya ya oke, kita jalani aja dulu. Siapa tahu ada pelajaran bagus nih gitu kan. Oke. Oke, setelah itu tahu udah masuk nih Masuk. ke kelas gitu kan. Ya, masuk ke Nah, kelas. apa yang diajarin? Nah, itu. Jadi karena kita native speaker-nya bahasa Indonesia kan. Oke. Native-nya bahasa Ya, Indonesia. ya. Sedangkan di sana mereka mungkin nggak ada yang fasih bahasa Indonesia. Ada 1-2 orang mungkin, tapi di kelas itu semua anak itu sangat sulit untuk sekedar mengetahui apa yang dimaksud sama kita gitu. Itu sulit. Jadi memang harus full English saat mengajarnya. Dan saat di sana itu kami, aku sama temanku, kami berdua di sana itu membantu beliau sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih ke research-nya sih. Lebih ke research apa sih yang harus bisa kita improve di sini gitu. Metode pelajaran lah, atau mungkin ada hal-hal baru yang bisa ditambahkan, atau budaya baru atau segala macam, itu yang bisa kami kontribusikan di sana. Ibaratnya tuh kalau di kampus asdos gitu ya? Ya, Ya asdos ya, asisten dari guru yang mengajar. asisten guru, ya gitu. Ya, menarik teman-teman. Tapi mungkin ini kalau kita berbicara terkait dengan sistem pendidikan itu, di awal kan aku kecewa tuh. Ini kenapa dapat di sini? Tapi ternyata ada pembelajarannya juga. Apa tuh pembelajarannya? Nah, aku ngelihat di sini itu mereka itu sangat aktif. Misalnya di kelas kita, kalau di Indonesia tuh kita masuk kelas. Ya. Nah, selesai nih ngajar, ada yang mau bertanya? Nggak ada kan? Nggak, maksudnya mungkin malu atau memang Ini di Indonesia ya? ya mungkin nggak semuanya. Ya, Nggak ya, semuanya. Mayoritas ya, lah. Ya. bukan mayoritas. Ya, pada umumnya ya. Ya, pada umumnya. Jadi sangat sulit untuk menemukan anak yang aktif. Aktif dikit, oh udah dia terus gitu kan. Biasanya di Indonesia kayak gitu. Nah, tapi kalau di Australia itu beda. Semuanya aktif. Semuanya aktif. Mungkin ada 1-2 orang yang minder gitu. Biasalah anak kecil kan. Nah, tapi rata-rata mereka aktif. Terus aku bertanya-tanya kenapa ini gitu kan. Kok bisa mereka? Ternyata memang didikan dari rumah dulu nih. Didikan dari orang tua mereka itu memang apa ya bahasanya, proaktif ya. Jadi mereka itu setiap apapun yang mereka lakukan itu ditanya kenapa. Dan mereka sudah diajarkan sejak dini untuk berpendapat. Sejak SD itu nggak ada guru yang marahin kalau misalnya anak-anak nanya pertanyaan aneh gitu. Misalnya kenapa kita tinggal di bumi gitu. Itu kan kalau guru-guru kita kan itu pertanyaan filsuf. Apa itu? Kenapa kita tinggal di bumi? Tapi ini aku pernah baca nih salah satu penelitian bahwa anak-anak itu memang curiosity-nya tinggi gitu. Tapi yang mematikan rasa penasarannya itu malah guru-guru di sekolah. Aku pernah baca itu, khususnya di Indonesia. Sama satu lagi ditambahin, lingkungan. Ya, bisa. Kalau misalkan kita tidak menemukan lingkungan yang tepat untuk pengembangan, apalagi anak yang di umur 5 sampai dengan 8 tahun, menurut Bang sih agak ini ya, mematahkan pengembangan otaknya tadi, ya nggak sih? Ya. Iya. Terus di sana gimana? Ya, jadi ternyata gini nih didikan dari orang tuanya mereka seperti ini, terus di sekolah juga digenjot terus oleh gurunya, boleh nih nanya tanya terus, makanya mereka aktif dan berani gitu. Dan pernah aku bertanya ke salah satu siswa yang mungkin kalau yang aku anggap lah, aku pribadi anggap ini nakal nih anak nih.
gitu. Gimana nih anak Australia? Ada nakal di Ada, Australia. ada yang ngebully temennya lah, Oh iya, yang jarang masuk kelas, melawan guru ada. yang rokok di belakang belakang sekolah Nah, gitu. rokok nanti Oh, kita bahas nanti, rokok. oke, kita bahas ya. Ya. Oke. Gimana tuh? Jadi aku nanya nih ke yang nakal itu kan, karena dalam ekspektasiku nih, anak yang nakal kalau di Indonesia biasanya nggak tahu nih mau ngapain kan ke depannya Betul. gitu. Terus, Oke. oke, aku tanya nih gimana nih? Aku tanya ke dia, namanya Luis. Luis, eh, kamu kan udah kelas 12 nih. Habis ini kamu mau kuliah di mana? Atau kamu mau ngapain? Terus dengan entengnya dia menjawab, aku nggak mau kuliah, aku nggak mau sekolah. Karena apa? Dia jawab sendiri, karena aku nggak suka belajar. Aku suka kegiatan outdoor. Jadi mungkin setelah ini aku akan bekerja langsung di farm. Udah. Dan itu membuatku kaget. Karena apa? Karena dia udah tahu nih dia mau ngapain. Itu nggak semua anak di Indonesia tahu. Biasanya kalau kita kan didoktrin terus tuh, habis sekolah kuliah, gitu kan. Kalau di sana nggak. Di sana mereka bisa memilih. Mereka punya pilihan gitu. Itu keunggulan mereka karena sistem pendidikannya udah bagus. Nah, lalu balik ke rumah, aku tanya nih sama hospemku kan, sama keluarga angkatku. Kebetulan mereka juga kerja di salah satu perusahaan swasta lah. Jadi aku tanya, Pak, Bapak namanya Steven, Pak Steven. Nah, tapi di sana nggak boleh pakai Pak ya. Jadi Steve aja. Sir Steve. gitu. Nggak Enggak ada. Langsung nama aja. Langsung ya. Ya. Oke. Steve, ini kenapa kok bisa kayak gini? Aku ceritain yang tadi kan. Ya. Oh iya, karena dia jawab kayak gini, simpelnya itu di Australia itu cari kerja mudah katanya. Kamu asal mau kerja dapat nih, dan gajinya ya standar gitu. Kamu bisa hidup kok dengan kerja apapun itu gitu. Oke. Dan katanya yang mungkin menengah ke bawah atau yang miskin lah kita anggap gitu kan, itu mereka karena malas aja. Kalau mereka mau kerja, mereka dapat duit kok karena mudah. Nah, jadi situ aku ngeliat kayak, oh ternyata dengan sistem yang baik, dengan sistem birokrasi yang baik, pendidikan yang baik, mereka punya pilihan dan mereka bisa bebas berekspresi gitu. Di sekolah itu mereka, wah, kalau di sini kan kita masih pakai seragam kan. Nah, di sana nggak pakai seragam. Ya, Mereka oke. boleh kayak mengekspresikan gimana sih dirinya gitu. Oh, aku suka bola. Jadi dia ke sekolah pakai baju bola, bawa bola. Pakai celana pendek nggak? Pakai celana pendek. Iya. Iya. Santai aja tuh. Kayak Santai. ini kan Bob Sadino kan. Iya. Gitu. Iya, di sana kayak gitu. Oh iya. Terus ada yang, nah ini agak kontroversial sih. Tapi aku ngelihatnya kayak, ini kenapa kayak gini dia tampilannya gitu kan? Betul. Oh, dia mendeskripsikan dia sebagai anak nakal gitu. Jadi dia Bad boy ya. cewek tuh kebetulan. Cewek, bad girl. Dari ya, Ya, gitu ya. jadi dari ujung kepala itu, ujung rambut sampai ujung kaki itu pink. Oke. Ngapain tuh? Dia Maksudnya apa? mungkin dia suka pink. Oh, oke. Jadi rambutnya pink, bajunya pink, celananya pink, sepatunya pink. Kirain jadi cosplay gitu kan. Cosplay Naruto gitu. Apa Sakura gitu. Ya. Dan itu boleh di sana. Diperbolehkan. Boleh. Kalau di sini kan seragam jadi. Ya, di sini aturannya ada. seragam. Oke. Gitu sih. Menarik teman-teman Sistem biar pendidikan. podcast. Nah, kita balik lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Selama 1 bulan itu pengalaman tadi ya yang people to people connections, terus juga cultural exchange, professional sama development. ya, professional development. Ya. Nah, tiga ini kan sudah dijalanin. Yep. Di Australia. Nah, yang di Indonesianya apa? Kan tadi posisinya 3 bulan nih. Ya. 3 bulan ya. Di Australia sudah, terus online dan Indonesia. Nah, mungkin bisa diceritain ke teman-teman biar paham. Sebenarnya online dulu bang. Online dulu, kita belajar dulu nih, karena pasti bakal culture shock kan di sana, karena beda banget gitu kan. Ya. Jadi kami 1 bulan itu mulai mengenal satu sama lain antar delegasi, maksudnya Indonesia sama Australia itu udah kenalan, cerita gitu kan. Terus kami juga ada namanya GCC, Apa tuh? Global Competence Certificate. Okay. Nah, jadi itu salah satu sertifikat yang harus kami ambil untuk sebelum berangkat ke Australia. Okay. Yeah. Itu simpelnya gini, sertifikat itu menjamin kami bahwa kami bisa hidup sebagai warga internasional. Jadi gimana ya? Intinya toleransi lah. Ada expirednya nggak sih? Aduh, nggak tahu tuh. Nggak tahu ya. Nggak tahu.
Berarti kalau misalkan ada sertifikat tadi, apa tadi global Global Competence Certificate. global competence certificate bisa kemana-mana nih, ya nggak sih? Nggak Insya tahu, Allah. nggak tahu ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, menarik. Setelah itu, Nah, online itu kami habisin tuh modul sertifikatnya, belum dapat sih. Nah, setelah itu baru berangkat ke Australia, habis program Australia baru berangkat ke Indonesia lagi. Itu sama-sama yang Australia kan. Berangkat ke Australia kurang lebih sama sih programnya. Jadi delegasi Australia itu menjalani program selama 1 bulan di Kabupaten Belitung. Yang 3 tadi menjalin hubungan baik lah sama keluarga angkat, sama kami sesama delegasi, sama masyarakat juga. Terus dia juga mengenali budaya Indonesia gimana nih gitu kan, di Belitung khususnya. Terus yang ketiga mereka juga magang di Indonesia. jadi setelah proses selama 1 bulan tadi, 1 bulan, 3 bulan ya. Yep. Selama 3 bulan tadi, nah pengalamannya udah di spill tadi ke teman-teman biar podcast gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Pengalamannya udah dapat nih. Nah, apa yang bisa diterapkan ke Indonesianya? Di Indonesia ya. Mungkin gini, ini kalau perspektifku pribadi ya, menurutku ya. Karena mungkin sangat sangat kompleks ya kalau misalnya kita berbicara bagaimana cara menyelesaikan masalah di Indonesia, itu kompleks sekali gitu kan. Nah, mungkin gini deh, tugas kita sebagai pemuda deh gitu. Jadi mungkin banyak yang bertanya, kita pemuda yang mungkin sudah mengenyam pendidikan sedemikian rupa, itu bisanya ngapain sih? Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Setidaknya kalau yang aku pegang satu, tapi setidaknya ini dulu deh. Setidaknya masyarakat di sekitar kita itu merasakannya gitu. Setidaknya, nah itu salah satu syarat sih, salah satu syarat untuk salah satu hal yang dinilai untuk lolos ke program ini. Itu Komdev, Community Development. Apa sih kontribusi yang telah kamu berikan di provinsimu gitu. Gitu. Jadi balik lagi yang tadi, setidaknya kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Paling tidak itu orang-orang sekitar kita, itu jangka pendeknya gitu. Mungkin kita bisa memberikan contoh, itu kan kalau misalnya kata Nabi Muhammad, ya kita menjadi contoh, itu yang paling baik bukan gitu. Nah, mungkin dari jangan membuang sampah sembarangan, hal-hal simpel yang bisa kita dapat dari Australia seperti disiplin dan lain-lain, itu bisa kita terapkan dulu ke diri pribadi kita, lalu kita tularkan ke masyarakat yang paling kecil dulu lah, karena kita masih mungkin nggak punya akses yang luas gitu. Nah, itu yang singkat, itu yang pendek. Nah, tapi jangka panjangnya nih yang paling penting, visi kita sebagai pemuda. Kalau menurutku pribadi, karena kita belum punya akses yang sebanyak itu, kita harus memaksimalkan potensi diri kita dulu. Kita harus selesai dulu dengan diri pribadi kita. Gitu. Jadi di masa muda ini, menurutku pribadi, menjelajahlah ke seluruh dunia ini gitu. Belajar banyak-banyak, ambil pelajaran yang sebanyak mungkin, jangan takut, gak apa-apa salah, gak apa-apa gagal, coba aja dulu. Itu paling waktu kita muda, kita harus mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya mungkin. Kita isi dulu nih, kita selesaikan dulu nih, kita tahu dulu nih dengan diri kita pribadi. Nah, setelah kita sudah mapan, settle gitu, baru tugas kita sebagai dewasa muda, orang yang sudah dewasa, itu berkontribusi ke masyarakat yang proporsinya lebih luas lagi. Misal, mungkin kita nggak tahu nih ke depannya kita bakal jadi apa kan, nggak tahu nih kan. Nah, mungkin ada salah satu teman-teman mungkin dapat kesempatan jadi bupati, anggota legislatif, atau apapun lah di pemerintahan atau di swasta. Nah, dengan pengalaman kita yang sudah kaya tadi, itu kita bisa menerapkan dan menyelesaikan masalah-masalah dengan pengalaman tadi gitu. Itu lebih mudah, dan kita nggak memikirkan diri kita pribadi lagi. Mungkin banyak yang bertanya, ini kenapa banyak korupsi gitu kan segala macam. Itu karena dia nggak selesai dengan diri dia pribadi gitu. Dia nggak selesai nih, dia nggak tahu tuh mau nyapa sebenarnya. Karena kalau misalnya dia sudah belajar lebih jauh, dia bakal tahu bahwa kita nggak bakal pernah cukup sebagai manusia ini. Jadi rasa tamak itu bakal ada terus, ingin lagi, mau lagi, dapat ini, mau lagi yang lain gitu. Itu bakal ada. Tapi kalau dia belum sampai di tahap itu ya gini. Ya seadanya lah ya. Iya, jadi di masa muda kita isi otak ini, isi dengan segala macam pengalaman dan pengetahuan,
dan di masa tua nanti kita berikan tuh apa yang telah kita pelajari, kita terapkan di masyarakat. Entah mau jadi apapun itu, mau jadi presiden, jadi menteri, mau jadi guru, mau jadi petani bahkan. Itu kalau misalnya kita sudah berilmu, itu yakinlah. Itu sih menurutku. Nah, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Kira-kira apa yang bisa kita bangun nih sebagai, ya mungkin memang perwakilan Ozi ini perwakilan pemuda yang ada di Provinsi Jambi ya. Oh salah, perwakilan Indonesia ya. Pemuda Indonesia yang melakukan pertukaran pemuda tadi, pertukaran pemuda ke Australia terus balik lagi ke sini. Ya. Punya beberapa pengalaman yang mungkin bisa dibagikan ke sini. Nah, kalau seandainya Abang posisinya ingin membangun nih negeri ini melalui konteks pemuda tadi, kepemudaan tadi. Kira-kira apa yang harus kita bangun? Nah ini, jadi ini sebenarnya mimpiku dari udah lama sih, tapi mungkin belum kesampaian ke sini. Coba. Jadi aku dari dulu itu pengen, tapi nggak tahu ini arahnya belum jelas gitu, karena belum punya banyak waktu untuk memikirkan ini sih sebenarnya. Tapi aku pengen bikin komunitas sebenarnya. Komunitas itu yang berisi pemuda-pemuda, tapi bukan pemuda yang gimana ya? Mungkin ini rahasia umum atau gimana lah ya. Mungkin kita bikin komunitas, ujung-ujungnya afiliasi politik. Itu tuh, aduh, janganlah gitu. Terus totonya lon nih. Iya, tato nyalon. Ya. Jadi perahu gitu kan. Itu biasa tuh, udah di mana-mana tuh. Tapi aku pengen bikin satu komunitas yang benar-benar pure gitu. Yang di sana itu berisi pemuda-pemuda yang benar-benar ingin membangun negeri. Gitu. Itu bahasa kasarnya harus didoktrin gitu. Anak-anak muda ini untuk paham gitu. Dunia ini nggak material aja sih gitu. Nggak materi aja kok gitu. Banyak apa ya? Aduh itu masih jauh sih. Tapi aku pengen banget ke depannya mungkin kalau misalnya dapat kesempatan dan punya waktu yang luang dan sudah settle, aku bakal ajak teman-temanku yang selama ini berkontribusi juga di komunitas, di organisasi di Provinsi Jambi ataupun di sini. Ya. Aku bakal buat kita. Kami bakal buat itu. Udah ada skill namanya nggak? Belum. Belum ya. Belum. Tapi akan Itu baru ide. baru ide ya, Ya. baru ide ya. Ya semoga terwujud. Amin. Karena yang saya tahu juga berdasarkan pengalaman dari Bang Ozi juga kan, udah ke Australia, terus juga terakhir nih kita belum spill nih ke teman-teman Biar Farm Podcast. Sebelumnya juga ikut lomba nih di Cina ya. Ya. Itu ngapain tuh? Nah, itu sebenarnya programnya itu namanya China Youth Symposium. Sebelumnya China Youth apa ya? Tapi intinya dia itu China Youth Symposium. Programnya itu diselenggarakan di Peking University. Kalau misalnya teman-teman Google nih, Peking University itu kampus terbaik nomor 2 di Asia. Masuk 15 besar dunia, terbaik 15 besar dunia. Kalau misalnya kita mau ini pamer dikit lah. mau banding-bandingan ke UI atau UGM atau apalah. UGM itu peringkat 300-an gitu. 300, 400. Ini Peking University ini peringkat 2 di dunia. Di Asia maksudnya. Satu NUS kalau nggak salah, Singapura. National University of Singapore. Ya, oke lah, sudahlah itu. Jadi aku pribadi ngerasa ya bangga dan bersyukur karena dapat kesempatan buat ngelihat dan merasakan langsung pengalaman bagaimana oh kayak gini nih kampus nomor 2 di Asia gitu. Karena langsung ke sana kan. Iya. Programnya itu sebenarnya kalau teman-teman pernah dengar MUN, Model United Nation. Nah, itu lebih kurang kayak gitu. Tapi di sini karena program kami itu Cina ASEAN Youth Symposium, jadi fokusnya itu lebih ke negara Asia Tenggara maksudnya. Nah, di Asia Tenggara ini maksudnya bukan Asia Tenggara aja sih, regional Asia Pasifik, itu ada namanya Forum ASEAN Regional Forum. ASEAN Regional Forum. Nah, di situ ada 27 negara yang biasanya mengadakan sidang gitu. Mengadakan sidang, kalau ARF ini khususnya ke security dan defense. Nah, itu di sana kami berpartisipasinya di sana. Jadi kalau misalnya tadi balik ke MUN tadi, itu kan sidang PBB tuh. Ya. PBB sidang ya gitu.
simulasinya MUN namanya, Model United Nation. Itu lombanya gitu. Tapi kalau misalnya di Asia tadi yang kami ini itu pemimpin-pemimpin negara atau diplomat-diplomat itu sidang regional Asia. Ya. Nah, simulasinya itu kami lombanya dan diselenggarakan di Peking University gitu. Juara. Alhamdulillah best paper, Best paper ya. best position paper. Nah, kalau boleh tahu paper yang lombakan ini apa? Sebenarnya paper itu ini udah lama juga sih sebenarnya. Tapi intinya itu kami membahas terkait dengan pertahanan dan keamanan di regional Asia Tenggara dan kaitannya dengan Cina, gitu. Dan kami juga harus, kalau nggak salah dulu kami berdua tuh delegasi dari Universitas Jambi itu berdua itu memberikan rekomendasi apa yang bisa dilakukan, apa maksudnya polisi apa yang bisa dibuat, kebijakan apa yang bisa dibuat untuk untuk mengajak mahasiswa anak-anak muda berkontribusi dalam defense and security tadi gitu. Tapi aku kalau detailnya udah lupa sih karena udah tahun kemarin itu. Oke. Akhirnya ya the best paper gitu ya. The best paper yang dilombakan, terus balik lagi ke Jambi dan sekarang Bang Ozi posisinya lagi menyusun skripsi. Skripsi. Iya. Kebetulan kemarin itu sorry Bang. Temanku dia dari Unja kan Bang. Nah, tapi dia aslinya orang Myanmar. Bukan orang Gimana? Dia orang Myanmar, dari Myanmar, dapat beasiswa di Jambi, kuliah di Unja. Lalu kami ayo ikut ini gitu. Lulus gitu kan. Ya udah. Oke, kita simpulkan ya. Oke, boleh. Bang Ozi menurut aku termasuk pemuda berprestasi, pemuda perwakilan Indonesia yang kemana-mana nih, ke Australia juga, ke Cina juga. Nah, mungkin ya di Unja mungkin siapa yang nggak kenal Bang Ozi lah ya. Gitu lah ya, kira-kira ya. Enggak juga ya. Enggak juga. Bukan influencer. Bukan influencer ya. TikTokers, bukan. Oh, enggak. Tapi poinnya aku dapat nih. Yang aku tangkap di sini lebih ke bagaimana Bang Ozi itu bisa mengembangkan ilmunya yang didapetin di Australia, di Jambi, di Cina ke Jambi khususnya ya, provinsi Jambi itu tadi. Dan insyaallah ke depan semoga yang komunitas tadi terbentuk. Dan juga menurut saya pribadi kita di provinsi Jambi ini jauh tertinggal. Indonesia khususnya. Tapi lebih spesifiknya lagi provinsi Jambi jauh banget tertinggal. Mulai dari kebebasan berargumen, terus juga peran pemudanya untuk berkreasi, menciptakan hal-hal yang baru nih di sini ya, di daerahnya masing-masing gitu kan. Ini jadi PR juga nih. Sedangkan kita tahu tadi posisinya Bang di Australia, mereka bebas berkreasi, bebas berargumentasi. Sedangkan di sini terhambat itu tadi. Apa karena, mohon maaf lagi sekali lagi, IQ-nya kurang kah? Atau generasi mager atau gimana, kita nggak tahu. Menurut Abang gimana? Itu tadi sebenarnya kalau mau frankly speaking ya, kalau misal mau terang-terangan nih, itu ada data bisa dicek. Apa tuh? Itu yang Abang bilang tadi, IQ kita itu 78. 78 secara rata-rata. 78 artinya itu berdasarkan riset ya. Berdasarkan riset, bisa dicek. Bukan omongan dari kami ini. 78 omongan dari kami. Ya gimana? Jadi ada rentangnya kan. Kalau aku tapi lupa. saya juga baca. Iya, ada rentangnya kalau misalnya dari segini-segini itu dikategorikan apa gitu kan. Kalau 78 itu kan di bawah 80. Itu keterbelakangan mental katanya. Enggak. Aduh, jadi makanya ya kita kalau misalnya kita mau kaitkan dikit sama pemilu lah yang baru-baru selesai ini kan. Ya makanya kayak gini gitu kan. Ya wajar. Wajar ya. Wajar. Oke. Makanya di dalam hati kecil merontak nih. Ini kenapa kayak gini? Ini udah jelas salah, udah jelas dibodoh-bodohi. Tapi masih aja gitu kan. Oh ya udah, lihat ini EQ-nya. Oh, wajar. Oke, wajar ya. Wajar. Tapi itu tadi, balik lagi kita tidak menjustifikasi gitu tadi. Lebih tepatnya bagaimana sorry. Bagaimana peran pemuda ini bisa terlibat untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Iya. Itu poinnya ya. Nah, kebetulan di Indonesia ini kita
kebagian bonus demografi itu ya kita. Kebagian bonus demografi yang mana banyak anak-anak muda yang mungkin bisa dikembangkan agar bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Benar. Gitu kan. Nah, salah satunya tadi dengan pertukaran pelajar, hubungan bilateral tadi dari Australia, terus balik lagi ke sini, mengembangkan idenya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Dimanfaatkan, benar. Ya. Ya, benar. Kalau seandainya misalkan aku nih, ya saya juga punya ide nanti ke depan untuk mengembangkan pemuda-pemuda. Mungkin dari sisi konten kreator kah? Atau dari sisi pengembangan. Jadi mereka pengembangan yang lain ya. Jadi mereka tidak berpatokan dulu PNS. Iya, benar. Kerjaan yang mereka tahu hanya PNS gitu. Padahal banyak pengembangan yang lain seperti dosen juga bisa. Terus juga bertani nih. Kita nih di belakang nih teman-teman biar kelihatan nih. Ada perbukitan yang mungkin bisa diolah gitu kan. Iya. Jadi sumber pangan, ekspor tanaman yang berkualitas. Kalau di Kerinci itu ada kayu manis, terus juga kopi, teh gitu Teh. kan. Nah, mindset orang ya ASN. Kalau nggak ASN ya udah nggak laku gitu. Ya itu Gimana tuh menurut pandangan abang? itu kalau misalnya kita mau kaitkan sama program yang aku ikutin kemarin, Nah, gimana tuh? ngelihat langsung kan ke kalau misalnya oke lah kita anggap Australia itu negara maju. Nah, di negara-negara maju, contohnya Australia itu tadi, mereka malah ASN atau PNS itu pilihan terakhir, Opsi terakhir. opsi terakhir karena ngapain gitu kerja sama pemerintah gajinya kecil terus nggak bisa ngapa-ngapain di kantor aja gitu. Mereka lebih cenderung ke private sector, maksudnya tuh ke perusahaan gitu kan, perusahaan swasta Ya, gitu. Mereka apply dulu nih ke perusahaan-perusahaan swasta, cari dulu kalau misalnya nggak dapet barulah oke lah nggak apa-apa di PNS. tapi, Kayak gitu. tapi kita tidak mematahkan Ya, semangat teman-teman benar. biar Farm Podcast yang menonton di sini juga karena poinnya adalah banyak pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Nah, Iya kan, poinnya benar. ke arah sana, bukan oh ya nggak usah PNS ya enggak kayak gitu juga. Ya, enggak gitu juga. Ya. Maksudnya enggak mendiskreditkan PNS diskredit enggak. gitu, betul. Tapi maksudnya benar tadi yang Bang Fori bilang kalau banyak kok jalur-jalur lain gitu, cara-cara lain untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan gitu. Enggak harus jadi PNS kok gitu. Dan mungkin yang harus kita pelajari enggak hanya kita anak muda, tapi kalau misalnya ada orang-orang dewasa yang orang tua gitu yang menonton ini, PNS itu bukan primadona gitu. Maksudnya contohnya di kampung sendiri tuh. Jadi orang-orang tuh sudah punya mindset sendiri. Oh, ada yang nikah nih, teman kan kebetulan. Dia nikah sama salah satu orang Kemantan juga, orang Kemantan. Dia kerja di perusahaan swasta di Jakarta. Ya. Gajinya itu udah 15 juta. Tapi masih dia dianggap rendah. Dia kerja kalau bahasa Kemantan itu hanya kerja ke PT. Jadi masih di bawah. Dulu. Boleh. Oke, terus. Aduh, itu kan kayak, ini mindsetnya gimana nih, gitu kan? Terus ada ini, tapi udahlah. Nanti mulut ini agak kasar. Agak kasar ya. Tapi poinnya tadi tidak menjudge gitu ya. Ya, nggak menjudge kok. Oke, kita lanjut ya. Boleh. Pesan terakhir nih untuk teman-teman biar Farm Podcast yang menonton di sini, ada nggak sih semacam motivasi untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia, Provinsi Jambi, Kerinci, orang Kemantan gitu kan. Ya tetap berkembang, terus tetap berinovasi. Yuk, posisinya di sini kita jauh ketertinggalan ya. Dari ya sisi kepemudaannya, pendidikannya di Australia dan Indonesia. Nah, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton? Oke. Yang pertama pesan dulu, yang terakhir quote lah. Quotes ya. Mungkin ya. Boleh? Ya, nggak apa-apa. Sekalian nanti promosi. Kalau seandainya ada teman-teman biar Farm Podcast yang menonton ini mau daftar di PPN. program yang pertukaran tadi, Ya, boleh. nah bisa kemana? Oke, promosi dulu aja. Promosi kali ya. aja. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau berminat ikut program ini, itu tadi nama programnya itu Pertukaran Pemuda Antar Negara. Nah, di program ini tuh ada 4. Ada ke Australia, ada ke Singapura, ada ke Korea, sama ada ke Jepang. Nah, 4 ini. Kalau misalnya teman-teman tertarik, boleh
cari-cari info nih, mungkin di website resminya Kemenpora atau website resminya Dispora Provinsi Jambi, atau kalau misalnya mau ala-ala zaman sekarang itu di IG-nya PCMI Jambi. PCMI ya. PCMI Jambi. Jadi alumni-alumni kami yang sudah berangkat keluar itu ada namanya Purnacaraka Muda Indonesia. Itu nasional tapi Jambi juga punya satu. Nah, di IG-nya PCMI Jambi biasanya itu update kok. Sebentar lagi bakal dibuka kok pendaftarannya. Jadi aku pribadi sebagai putra daerah asli Kerinci 100% itu sangat berharap Produk banyak lokal. nih. Iya, iya. Produk lokal. Warlock. Jadi sangat berharap teman-teman yang ada di Kerinci ini berminat lah gitu untuk mengikuti program-program sejenis yang kayak gini. Itu bisa meningkatkan ya minimal kita dapat pengalaman lah. Oh kayak gini ya di luar, kita nggak jadi kalau kata orang itu katak dalam tempurung gitu. Kita nggak ngelihat oh kita udah ngerasa hebat nih cuma di sini, tapi keluar dulu harus keluar gitu sih. Sekali lagi aku berharap teman-teman boleh join, follow aja IG-nya PCMI Jambi, atau boleh follow Instagram aku nanti. Ya boleh. Ya. Kalau lalu pesan untuk khususnya pemuda. Ya, khususnya pemuda di Provinsi Jambi lah. Provinsi Jambi. Ya, Provinsi Jambi. Oke. Ini sebenarnya berangkat dari salah satu kegelisahanku lah. Ini aku nggak berafiliasi ke manapun ya, kita berbicara presiden lah, capres. Aku nggak 01, nggak 02, 03. Tapi aku ngeliat ada yang salah nih di sini gitu kan. Ada yang salah dan aku ngeliat aku kecewa sih, agak sedih kenapa di Provinsi Jambi ini diam gitu. Nggak ada yang bersuara gitu kan. Dalam hal ngelihat apa yang terjadi sekarang. Maksudnya itu, aduh banyak lah kalau misalnya kita mau bahas akar sampai ujungnya, tapi yang kelihatan aja lah dulu gitu. Kita diam gitu. Sedangkan para guru-guru besar di Indonesia ini sudah berbicara gitu. Ini nggak ngarah ke 01, nggak ngarah ke 03, nggak juga mau menyudutkan 02. Kita mau yang terbaik kok gitu. Kita mau para calon ini menjalani demokrasi yang benar-benar gitu, yang beretika lah gitu. Oke, secara hukum aku belajar hukum kan. Secara hukum tuh nggak salah, bang. Itu benar. Maksudnya nggak ada hukum yang dilanggar. Tapi yang menjadi masalah ini etikanya. Itu yang nggak ada, bang. Etikanya nggak ada. Maksudnya, aduh, ya udahlah. Kasarnya itu mereka menghalalkan segala cara untuk melanggengkan dinasti ini gitu. Yang nggak salah juga kalau misalnya masyarakatnya mau ya wes gitu kan. Ya, betul. Tapi ya sebagai pendapatku pribadi agak miris lah. Kok kita diam? Ya udah, gitu aja sih. Quotes-nya apa? Oh ya, quotes. Tadi ya quotes-nya apa? Ya, tadi untuk poinnya gini. Poinnya itu pemuda sekarang bersuara lah gitu. Jangan apatis ya. Bersuara, tunjukkan bahwa kita udah belajar nih gitu kan. Kita capek-capek nih belajar yang kuliah ataupun yang langsung di lapangan, tapi kita diem gitu ikut dengan arus. Aduh, itu bukan pemuda. Aku nggak setuju kalau misalnya pemuda itu idealismenya itu udah mati. Itu aku kayak aduh kecewa. Jadi teman-teman, poinnya sekali lagi, pemuda yang merasa punya kapabilitas untuk berbicara, tapi nggak asal ngomong ya, harus ada data, fakta, dan riset dulu. Ngomong lah, nggak apa-apa gitu. Itu saran pesanku gitu. Dan pesanku terhadap diriku pribadi. Mungkin selama ini kebanyakan diam gitu. Lalu oke, itu udah. Yang kedua, quotes ya tadi. Aduh, ini sebenarnya aku mau mengutip kata dari salah satu filsuf di Indonesia. Ini mungkin bisa jadi gambaran bagi teman-teman yang kalau bahasa sekarang itu ada quarter life crisis ya. Yang menjalani quarter life crisis. Itu kasih tahu dulu quarter life crisis itu apa? Oh gini, quarter life crisis itu masa di mana pada umumnya anak-anak berusia 20 tahun hingga 25 tahun 25 itu tahunan lah ya. 25 tahunan ya. Ya, 20 sampai 25. Ya, sekitar itulah. Ya, sekitar itu. Itu merasakan bahwa kekosongan, krisis eksistensial. Itu saya nggak tahu ini tujuan hidupnya apa, kenapa dia udah mulai mempertanyakan hal itu. Dan ini salah satu quotes yang menurutku sangat bagus lah dari salah satu filsuf Indonesia, namanya Franz, siapa? Aduh, lupa lagi namanya. Franz lah. Franz apalah gitu, aku lupa. Dia bilang kayak gini. Katanya gini,
dia ditanya kan, salah satu di podcast juga tuh dia ditanya, Bapak tujuan hidup Bapak apa sih? Bapak ingin diingat sebagai apa sih? Gitu kan pertanyaannya. Terus dia jawab kayak gini, bagi saya kehidupan ini bukan perkara mempunyai banyak, memiliki banyak, dan segala macamnya. Tapi bagi saya, tujuan hidup saya setidaknya, aku lupa nih ini kata-katanya, tapi intinya kayak gini lah. Dia bilang, bukan ingin banyak, bukan mau banyak, tapi setidaknya kita bisa, ada orang nih ketemu sama kita, itu dia bilang kayak gini. Dia tersenyum dan dia bilang, saya beruntung bisa pernah ketemu sama kamu. Itu cukup katanya. Itu kalau mau kita kaji secara filosofis itu dalam banget. Tapi mungkin karena waktunya nggak cukup. Tapi itu dalam. Aku suka banget itu. Jadi nggak perlu kok kita, mau jadi ini, mau jadi. Tapi mungkin masih karena masih muda, oke lah gitu kan. Tapi itu tadi dalamnya tadi pas dia bilang cukup saat orang bertemu dan dia bilang saya bersyukur pernah bertemu denganmu. Itu tuh kayak luar biasa sih. Dalam sih. Dalam sih itu. Kalau kita kaji ya. Itu sih. Lebih ke orang yang bermanfaat gitu ya. Oke. Ya. Itu dia teman-teman Biar Farm Podcast. Kita tutup ya. Sebelumnya makasih sudah menyempatkan. Ya, makasih Bang. Bang Ozi nih, kepanggilan Bang Ozi. Makasih Bang Pari. Mahasiswa berprestasi asal Kerinci, Provinsi Jambi. Kuliah di Fakultas Hukum ya. Jurusan Hukum. Dan juga mewakili Indonesia untuk pertukaran pelajar gitu ya. Muda. Ya ke Australia dan juga berprestasi di Cina gitu. Dan ini menurut saya juga langka karena kita butuh orang-orang seperti ini untuk mengembangkan negeri ini. Ya, sebelumnya makasih Bang. Makasih banyak Bang.